Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram Lukuh dengan NIM 2120006, mahasiswa di Stikgia Makassar dengan jurusan keperawatan. Nah, saya akan membacakan artikel tentang lingkungan kesehatan. Lingkungan yang sehat terkadang sering kita tidak perhatikan karena kesibukan dalam bekerja, sehingga lingkungan di sekitar kita tidak dijaga kebersihannya. Akibat dari lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya mengkhawatirkan adalah demam berdarah atau DPD, karena dapat menyebabkan kematian. Kesehatan lingkungan sangatlah penting untuk dijaga. Kebersamaan dan harus ada kesadaran dari tiap masyarakat, dari semua kalangan betapa penting dan berharganya kesehatan lingkungan. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan dapat dibagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan secara umum antara lain: 1. Melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Melakukan kerjasama yang ketiga, melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan instruksi pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular. Adapun tujuan ruang lingkup kesehatan lingkungan secara khusus meliputi usaha-usaha perbaikan atau mengendalikan terhadap lingkungan hidup manusia, yang diantaranya berupa: 1. Penyediaan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. Yang kedua, makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Yang ketiga, pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batu bara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Yang keempat, limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kelima, kontrol terhadap antropoda dan rodent yang menjadi faktor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. Yang keenam, perumahan dan bangunan yang layak dihuni dan memenuhi syarat kesehatan. Yang ketujuh, kebisingan, radiasi, dan kesehatan kerja
Yang kedelapan, survei sanitasi untuk pencernaan, pematuan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan. Tujuan pembahasan pada topik kali ini, kami akan membangun peran penting dalam menciptakan lingkungan sehat. Karena bila lingkungan sehat, maka semua makhluk hidup yang ada di sekeliling kita akan dapat bernapas dengan baik. Terutama kita sebagai siswa dalam menerima materi pembelajaran dengan baik. Karena bila ruangan kelas kita bersih, pastilah udara akan sejuk, dan oleh karena itu otak dapat menjalankan fungsi dan kegunaannya dalam sempurna. Otak dapat bekerja dengan cepat jika lingkungan selalu sehat dan bersih. Otak dapat bekerja melebihi dari benda cepat apapun yang pernah ada, karena otak memiliki berjuta-juta rangsangan yang meliputi dan melindungi otak agar otak dapat bekerja dengan maksimal. Setidaknya dengan menjaga kebersihan, kita juga telah melestarikan dan menjaga maupun menghargai bakat kita dalam iptek. Karena orang sukses pasti berasal dari lingkungan yang sehat dan bersih, sehingga ia dapat berfokus pada pelajaran yang ia terima. Ada beberapa permasalahan yang penting harus kita bahas dalam makalah ini. Di antaranya, 1. Kebersihan lingkungan mendorong semangat belajar siswa. 2. Kebersihan lingkungan menjadi keunggulan sekolah. Dan yang ketiga, perilaku sebagai cermin sekolah. Keempat, kebersihan dalam memperlancar otak manusia. Yang kelima, penanaman pohon baik untuk lingkungan. Nah, yang tadi itu ada beberapa permasalahan tentang lingkungan. 1. Kebersihan lingkungan mendorong semangat belajar siswa. Seperti dalam setiap aspek dan perilaku siswa tentunya tampak dari kebiasaannya setiap hari. Demikianlah dengan lingkungan kelas, bahkan lingkungan sekolah sekalipun. Bila lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas termasuk ruang kelas bersih dan ditata sebaik-baiknya, maka motivasi belajar dan yang timbul pun akan mengajak sahabat-sahabat untuk semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kebersihan lingkungan menjadi keunggulan sekolah. Kita tahu bahwa kebersihan lingkungan sekolah juga berdampak dan berpengaruh besar bagi siswa, terlebih lagi bagi sekolah itu sendiri. Karena semua orang pasti menyelidiki situasi maupun keadaan sekolah. Lingkungan adalah sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik atau hidup dan faktor antibiotik atau tidak hidup. Lingkungan menyediakan ringkasan atau stimulasi terhadap individu dan sebaliknya dan individu membiarkan respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi,
itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan tingkah laku. Omar Hamalik tahun 2004 sampai 1194 dalam teorinya kembali ke alam menunjukkan betapa pentingnya pengaruh terhadap perkembangan pengaruh alam terdapat perkembangan peserta didik. Menurut Omar Hamalik, lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan yang berada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan meliputi masyarakat di sekeliling sekolah, masyarakat di lingkungan sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa di sekeliling sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak dipakai, dan bahan-bahan bekas dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar. Dan peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Kesimpulannya, lingkungan merupakan salah satu tempat atau wahana untuk digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, karena dapat menumbuhkan minat dan merangsang mereka untuk merubah untuk membuktikannya. Hal ini sangat baik dan cocok dilakukan dalam mata pelajaran biologi, karena pemahaman para siswa tentang biologi adalah ilmu hafalan dan tidak bermanfaat bagi kehidupan dan juga akibat dari pengalaman belajar yang sifat verbalistis dan tidak pernah diajak belajar keluar kelas. Sedangkan dalam ilmu biologi harus sesuai dengan apa yang ada dalam alam ini karena biologi di dalam sekolah menengah atas merupakan mata pelajaran sains di mana siswanya dituntut untuk dapat memahami konsep biologi dan mengembangkan daya nalar untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Baik, hanya itu yang dapat saya bacakan dalam artikel kesehatan lingkungan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.